Bismillah biwalibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan yang menarik. Berulang-ulang kali Ustadz ini justru dipermalukan, bukan karena kehebatannya sebenarnya dia boleh tampil di YouTube, tapi karena tidak tahu malunya. Kenapa? Saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan menjadi seorang debater. Biarlah dia menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain, itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data, tapi alhasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Ya, tunjukin sama saya ayatnya itu pertama, mengapa manusia. Kedua, salah satu gelar nama Allahmu adalah Al-Ba'id atau kebangkitan. Kapan dia bangkit? Sedangkan Yesus berkata, akulah Al-Ba'id dan Al-Hayat. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Buktikan sama saya Allahmu itu bisa bangkit, Pak. Kapan Allahmu? Allahmu membangkitkan orang mati nggak pernah. Betul nggak, Agatha? Boro-boro. Allahmu membangkitkan orang mati. Allahmu bangkit dari kematian aja nggak bisa gitu loh. Sedangkan Yesus itu berkata, akulah Al-Ba'id. Di mana Allahmu Al-Ba'id? Al-Ba'idnya di mana? Wong dia nggak pernah mati, bagaimana dia dikatakan bangkit? Hanya yang mati lah yang bangkit. Yang bisa membangkitkan itu pasti seseorang yang sudah pernah bangkit dari kematian. Oke, media dakwah. Sunatlah, ikut Yesus, jangan ikut Paulus nggak sunat. Saya kasih tahu Anda. Paulus itu disunat umur 8 hari. Sekarang kamu itu disunat atas perintah siapa? Ngikutin siapa? Dakwah, media dakwah. Ibrahim bukan? Jangan cari ke sunat dulu. Bentar. Saya penasaran sama typingan dia. Ikutin Ibrahim bukan? Betul nggak? Ikutilah milah Ibrahim gitu kan? Sekarang kenapa kalian itu tidak disunat umur 80 tahun dengan kapak? Ikutin itu Ibrahim. Jangan kalian itu sunat setelah akil balik atau sebelum akil balik. Kalian harus ikuti Ibrahim umur 80 tahun baru kalian disunat dan harus pakai kapak. Jadi jangan mempertanyakan orang Kristen. Ngerti? Kalian itu lakukan dulu milah Ibrahim. Nabi Kalau Ibrahim itu usianya berapa? Jangan ngomongin sunat. Jangan ngomongin sunat. Paulus itu sunat 8 hari. Nabi Ibrahim itu umurnya usianya berapa? 80 tahun. Dia baru disunat. Kenapa kalian gak ikutin dia 80 tahun? Hah? Nggak mungkin, sementara manusia saja itu 80 tahun. Ikutin milah Ibrahim. Emang umur berapa di Quran lu jadi sunat coba? Gimana? Di Quran lu umur berapa jadi sunat? Saya umur 8 tahun. Quran. Emang lu disunat umur berapa harusnya? Udah balik. Apanya udah balik? Ibrahim, kamu katanya mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim umur berapa waktu disunat? Pertanyaannya. Aduh, botol sekali nih orang. 80. Gitu. Ayo ikutin dia. Aku mau tanya lu. Aku tanya sama Biar dia jawab. Pertanyaan saya itu cuma satu dari tadi dan kalian banyak kali bertanya gitu. Jawab anak kontak. karena kamu itu nggak ngerti kenapa manusia itu harus mati. Sudah dikatakan Saya tahu. Tuhan Yesus itu mati menggantikan kita sebagai Adam yang kedua. Tadi sudah dijawab apa? Membebaskan kita dari kerajaan maut. Botol. Nah, sekiranya Yesus itu ada di tengah-tengah kalian sekarang. Terus dia akan Memang dia Pertanyaannya donditan. Bukan Gak usah iya. pertanyaan donditan. Kalau kamu mencari Bukan kebenaran, sekiranya. baca Bisa bertanya. Alkitab. Kenapa Tuhan mati? Bukan sekiranya lagi Bu Sophie. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus itu hadir di tengah-tengah kami. Kau kira Allah kami itu malah hadir, Tuhan kami itu malah hadir. Dia nggak itu, dia mau bawa pertanyaan donditan. Kalau Yesus sekarang kamu ada dengan Yesus, apakah kamu turut menyalibkan Yesus? Itu pertanyaan dia, itu pertanyaan botol. Ya, nggak usah copy paste. Kamu kalau mau mencari kebenaran baca Alkitab kayak saya baca kitab sampahmu ini loh. Saya tuh baca Quranmu, ngerti nggak? Demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Itu saya baca itu. Ya, saya baca bagaimana Allahmu itu menciptakan 7 bumi datar. Dan Allahmu berkata, aku menciptakan bumi di atas punggung ikan paus bernama Nun. Itu saya baca kitabmu. Jadi kalau kamu mau mencari kebenaran, baca Alkitab kami. Kenapa Tuhan mati?
Dia Pak, mati untuk apa? Untuk mengalahkan pekerjaan iblis dan membebaskan kita dari kuasa maut. Tapi juga dikaji, Mbak. Baca, aku aja baca kok nih loh. Demi Ya, kalau kuda cuma berlari baca, terengah-engah. semua orang juga Nih, bisa nih, baca. saya baca nih Quranmu. Dikaji. Demi kuda berlari terengah-engah. Kuda mencetuskan kuku-kukunya di waktu pagi. Dan kuda menyerang tiba-tiba. Dia menerbangkan debu. Menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Opo iki? Ya. Aku baca loh di mana Allah mau bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Aku baca loh nih Allah bersumpah demi kuda. Ini surat 100 ini adalah Allah bersumpah demi apa? Demi kuda. Aku baca loh. Bisa bertanya, Aku host? baca Allah mau bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Baca loh gua Quranmu itu. Ya. Jadi kamu juga harus baca. Kalau kamu mau menyatakan, jangan kau bawa dari donditan, kau ambil, kau nggak ngerti apa-apa. Orang ku tanya kenapa manusia harus mati aja kamu nggak ngerti kok. Ya. Kenapa manusia harus mati itu kunci jawabannya. Gini. Kan kita udah jawab nih. Lalu pertanyaan lu apa tadi? Kalau Yesus hidup di zaman kita terus dia disalib, kita ngapain gitu ya? Iya. 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 Kita jawab ya. Kita minta ikut disalib. Ya, karena di Alkitab dikatakan apa? Orang yang di sebelah Yesus itu kan dikatakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Enak kan? Masuk Firdaus. Nah, udah sekarang gue balikin pertanyaan lu. Gue balikin pertanyaan lu. Saat Nabi lu, pikir masih Aisyah yang umur 6 tahun, lu ngapain? Kalau lu ada di zamannya Nabi lu? Ya, lu ikut lu bantu dorong Nabi lu, ayo Nabi sikat gitu. Atau lu pisahin tuh Nabi lu dari anak kecil itu. Silakan. Kalau itu ajaran Tuhan ya. Oh, itu ajaran Tuhan. Ya. Ya, jujur dia ya, Agatha ya. Dia jujur. Bagus Pak, bagus, saya setuju Ya, Pak. menikahi bayi. Bagus, ya. Berusia 1 hari itu memang ajaran Islam ya, surah 65 4. Emang ada Ajaran Islam menikahi itu bocil. berandai-andai. Kamu kan tadi mengatakan menikahi anak kecil itu ajaran Tuhanmu kan? Betul nggak? Itu bilang menikahi bayi. Di situ kan beda bahasanya. Bayi Pak, saya bisa tunjukkan fatwa ulama Bapak. Yesus Berapa sama yang boleh Allah, dinikahi? dia Gak ada bilang batasan dia usia, bahkan sama 1 hari pun kamu. boleh. Begitu Yang kalian. disarankan berapa menurut fatwa? 3 bulan. Tetapi belum boleh disetubui, tapi boleh dilakukan belayan, ciuman, mufakatat. Mufakatat itu artinya menempelkan pahanya, menempelkan penisnya di antara kedua paha bayi itu dan menggesek-gesekannya. Itu arti kata mufakatat. Boleh Pak dilakukan mufakatat, walaupun bayi itu belum boleh disetubui. Loh, saya bisa tunjukkan kata ulamamu dan kata fatwamu kok. Iya coba. Kamu boleh kok memang menikahi bocil. Loh, kamu nggak ngerti itu ajaranmu. Loh, kamu nggak ngerti ajaranmu kok. Kenapa Tuhan harus mati? Loh, ajaranmu sendiri kamu nggak ngerti boleh menikahi bocil? Udah tak usah pungkiri kalau Yesus itu manusia. Kok kalian nyembah manusia gitu? Siapa yang memungkiri manusia? Justru kami bangga dia jadi manusia. Karena Allah kami itu zohir. Allah kami nyata, makanya dia turun menjadi manusia. Supaya semua Berarti manusia di dunia ini bisa melihatnya. Kok mengingkari Yesus sebagai manusia? Nggak ada orang Kristen yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Coba tuh lagu-lagu yang kami nyanyikan di gereja. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Gak ada yang mengingkari Pak. Orang Kristen percaya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kata Alkitab. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab berkata demikian. Ya, tidak ada yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Disunat pada usia 8 hari. Gak ada yang mengingkari itu. Justru di dalam kemanusiaannya itulah kami ditebus dari dosa kami. Ya, kami bangga Tuhan kami jadi manusia. Dialah Immanuel. Makanya Yesus itu gelarnya Immanuel. Tahu nggak Pak artinya Immanuel? Immanuel itu artinya Allah yang kelihatan, atau Allah yang dapat dijangkau, Allah yang dekat dengan kita. Itu gelarnya Tuhan Yesus. Allah yang zohir atau Immanuel itu gelarnya dia Pak. Gak ada orang Kristen yang mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Aneh Bapak ini. Ya? Halo. Kami menyanyikan lagunya Firman jadi aja kameranya, Pak. manusia. Ngapain lu open cam lu? Hostnya aja di sini yang boleh open cam. Jadi iman Kristen menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, kasih karunia dan kebenaran. Kok Anda bisa mengatakan kami mengingkari dia sebagai manusia? Loh, kalau ada orang mengingkari Yesus datang sebagai manusia itu malah antikristus, betul nggak Agatha? Betul. Barang siapa menyangkal dia datang sebagai manusia, barang siapa menyangkal Allah itu datang sebagai manusia, dialah antikristus. Alkitab jelas-jelas mengatakan inilah misteri iman Kristen. Dia Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
dan dilihat oleh manusia. Itu misteri iman kami, Pak. Kami Yang mana bangga ayatnya? Allah itu menjadi manusia. Kok Anda bilang mengatakan orang Kristen menyangkal Yesus sebagai manusia? Itu antikristus. Alkitab berkata, barang siapa menyangkal Allah datang sebagai manusia, dia antikristus. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Iya, Bapak punya Alkitab di situ enggak? Enggak, aku enggak Sampai ayatnya Bapak buka. Bapak buka sekarang. Bapak buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dulu. Buka dulu ayatnya. Bapak kan mau tahu ayatnya tadi. Bagaimana saya bisa tunjukkan kalau Bapak nggak punya Alkitab? Saya aja punya Quran loh. Kalau Anda buka Quran ini, saya bukakan di sini ayat berapa? Salah yang kau bilang itu. Buka, Pak. Aku nggak Bapak punya punya Quran kan? Bapak punya Alkitab kan di situ? Ada. Bukalah bacain. Buka, buka. Saya kasih Anda ayatnya, Bapak buka di situ. Bapak tuh nggak usah open cam, Pak Boya. Udah. Ngapain sih open cam? Cuma, gue mau nanya dong sama lu cuma. Jangan ngopi dulu bro. Bro, jangan ngopi dulu bro. Cuma. Cuma, aduh, kelamaan dah. Ya, silakan. Gue mau nanya dong. Ini Pasang jidatku kena catokan pasang. ya itulah, kalau bandel begitu, nggak bisa diem sih, ya kan? Cuma gue mau nanya dong. Ketika Nabi lu kawin sama anak kecil itu kira-kira, gue nanya doang. Apa sih manfaatnya gitu loh? 2 Yohanes 1 ayat 7, Pak. Bapak buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Buka celana mula situ. Ya kau lah yang buka celana. Kamu kan sering kan mutaah di puncak kawin pelacur? Ya enggak? Goblok. Pak, saya mau tanya kan. Sebentar. Penyebab batu diem ya. Antri yang benar ya. Ya kalau penyebab batu nggak bisa antri yang benar, gue tibuk batu nih ntar nih. Makanya Nabi Muhammad ini buka celana di mana-mana. Ini saya tunjukkan ya, Nabi buka celana di mana-mana ini. Nabi sering sekali ketika Nabi buka celana turunlah ayat ini. Ya, saya jawab dulu ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi barang siapa menyangka Allah datang sebagai manusia, dialah penyesat dan antikristus. Sekarang saya tunjukkan, nabimu selalu buka celana di mana-mana. Ya, saya tunjukkan ini nabimu. Bulan madu bersama babu. Yeay. Tiada yang Aye. Oke, Mbak. Saya mau nanya boleh, Mbak? Enggak, saya mau tunjukkan dulu nabimu buka celana di yang mana-mana. benar ya. Baris wajib. Yang benar baris. Istri enggak? Nih ya, ini nabimu selalu buka celana nih. Ini saya tunjukkan dari kitab Fathul Bari ya, salah satunya. Saya tunjukkan juga nanti dari Quranmu surah 33 ayat 50. Nabimu tuh punya hak istimewa namanya boleh bersenggama dengan siapa saja, itu al-wisal. Atau hak istimewa nabimu yang ketiga, dia boleh buka celana dengan siapa saja yang dia kehendaki. Saya bacakan Anda surah Al-Ahzab ayat 50 ya nanti ya. Nah, saya tunjukkan dulu nih, nabimu sering buka celana di mana-mana ini. Banyak hal, Mbak. Mbak jelaskan. Mbak, kok hilang? Bilang gak semua peng, aku lagi buka data, tolol. Tolol. Ini tolol. Nggak ada sopan santun. Apa namanya enggak Diam kamu, diam. Saya bukakan data dulu nanti. Baca kau. Penyebab batu. Data membaca kan dihafal. Penyebab batu tolong antri yang benar kalau mau cium batu ya. Penyebab batu antri yang benar. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Oke. Yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba saja yang kau miliki. Oke. Udah dapat ini, dapat hamba gitu. Budak seks ya. Muhammad itu punya budak seks, teman-teman. Ini beda dengan para rasul Tuhan Yesus ya. Tidak pernah punya budak-budak seks untuk digauli. Ini Muhammad punya namanya budak-budak seks. Budak babu itu boleh digauli. Rekam. Baca dulu. Tinggal rocos yang mulut kau.
Kau baca aja dulu. Ya, jadi Muhammad itu berbagi kelamin dengan istri-istrinya, istri-istri sahnya plus babu-babunya. Wajar lah orang istrinya kalau sama mak kau iya. Muhammad itu berbagi kelamin dengan istrinya yang kira-kira 13 istri sahnya, kemudian dengan babu-babunya. Ya, jadi Muhammad itu juga berhubungan seks dengan para pembantu, dengan babu-babu, dengan budak-budak pada waktu itu. Baik yang diberikan sebagai maupun diberikan pada waktu tawanan perang. Jadi tawanan perang itu diperkosa oleh Muhammad, teman-teman, termasuk Safiyah bin Huyai ya. Coba baca yang bagus. Ngapain baca yang bagus? Orang Nabi jelas-jelas kelihatan. najis berbagi kelamin dengan babu. Kau kok nikah? Kau ikut ajaran siapa? Yesus Ya, ini aja gak najis ya, punya teman-teman ya. istri, gitu. Jadi yang katanya Nabi ini dia melakukan peperangan, memperkosa wanita-wanita hasil tawanan perang. Salah satunya kisah mengenai Safiyah binti Huyai, yaitu langsung diperkosa pada waktu hari itu juga Muhammad mendapatkan. Gue mau bantu Zuma, gue mau bantu si Zuma nih. Zuma, lu jangan khawatir, Zuma, lu juga boleh kok. Nih, lu juga boleh berbagi kemaluan nih. Kayak gini nih, ya. Di Al-Mu'minun, Tadi surah ayat 1. surah Al-Ahzab ayat 50 tadi. Ya. Jadi dikatakan semua wanita mukmin, dan dengan Muhammad itu membuka celananya, boleh membuka celananya dengan siapa saja wanita mukmin yang menyerahkan dirinya untuk disetubuhi, termasuk bibinya sendiri, termasuk bibi Muhammad sendiri, yaitu Khawlah binti Hakim. Ya. Makanya di dalam hadis Aisyah itu berkata, tidakkah wanita-wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Ya, itu adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya untuk disetubuhi oleh nabimu tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ya. Ya, Zuma, lu jangan khawatir Zuma, karena lu juga boleh kok kayak Nabi lu nih gini nih. Tuh, kan. Nih, kalau lu gini kan, lu kan orang-orang beriman nih. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara apanya? Kemaluannya. Ya, oke, stop. Kok stop? Kecuali, lu baca dulu, jangan sepotong-sepotong, kecuali terhadap istri-istri mereka. Kan nggak dibilang 4 toh. Lu mau 20 juga nggak apa-apa. Atau hamba saja, kurang bini, ada hamba Jo. Sikat. Ya, ini istri banyak, tambah hamba. Laki-laki muslim. Jadi kalau misalnya suamimu tiba-tiba waktu malam-malam keranjangnya si Inem, kedapatan di kamarnya si Inem, jangan marah. Karena ini surah Al-Mu'minun, boleh berbagi kemaluan dengan istri dan hamba sahaya yang dimiliki, teman-teman. Makanya TKW Indonesia pulang-pulang dari Arab pada hamil. Ya. Kau diam aja lah TKW Indonesia pada Iya, Bu Sofi, ini urusan laki-laki. Cuma Iya, singkat kau. Iya, semua. Lu udah dapat berapa hamba? Itu cuma Buaya darat kau cari sinyal buaya darat, kuy. Buaya darat cari sinyal dulu kau, sinyal umum merah. Pak. Cuma. Kau punya berapa hamba? Dengar Pak, itu hamba sahaya dalam Islam. Kalau kita kaji, itu bukan berarti itu pembantu, tapi itu orang yang kita merdekakan. Dalam Islam itu Kenapa lu dibilang goblok sama si buaya darat? Kenapa si buaya darat bilang lu goblok? Kurang ajar dia. Dia terakhir datang dia ngomongin kamu goblok. Kurang ajar si buaya darat tuh. Saja. Udah masuk nggak pakai assalamualaikum, nggak teratur, dasar seradak suduk. Bilang orang goblok lagi lu. Minta maaf kamu. Bukan nama pembantu sama babu-babu nih. Babu boleh disikat dan diembat. Itu bukan berarti dia itu babu gitu. Kita harus itu pasti babu, Pak. Pasti babu. Karena TKW Indonesia. Artinya apa coba? Bahkan hamba sahaya itu ialah orang yang kita merdekakan. Saya tanya pembantu saya tanya teman saya, kalau kamu kerja ini di Arab, boleh nggak majikanmu tuh tidur dengan kamu? Dia bilang ya boleh. Itu ajaran yang diajarkan oleh ustadzmu. Iya katanya. Memang itu hak mereka. Boleh Pak, karena itu dan babu mereka sekali punya suami pembantunya itu ya. Makanya TKW pada melendung. Kenapa TKW setelah kerja di Arab pada melendung? Ini Pak, saya kasih tahu Anda ya Pak, saya kasih tahu Anda Pak. Tidak ada pekerja Indonesia yang kerja di Amerika ini pulang-pulang melendung hamil Pak, kecuali diperkosa. Bapak tanya tuh, ini banyak orang Indonesia kerja di Amerika sini Pak, ya, nggak ada yang dihamili sama suami. Saya kasih tahu Anda Pak, tidak ada pembantu-pembantu karena dia nggak pernah pelihara kemaluan seperti Anda. Pembantu di Amerika sini, Agatha suruh muncungnya diam dulu. Pembantu-pembantu yang kerja di Amerika sini Pak, kerja rumah tangga tuh, nggak ada yang dihamili sama tuannya karena itu pelecehan seksual, itu bisa dipenjara di sini. Tetapi TKW Indonesia 1.200 kasus itu hampir setiap tahun dihamili sama orang Arab, bahkan ada yang dibunuh, mayatnya nggak ditemukan. Itu 1.200 kasus per tahun, saya kasih tahu Anda. Sampai Jokowi melarang pengiriman TKW ke Arab Saudi. Sampai Jokowi Presiden Indonesia melarang pengiriman TKW ke Arab Saudi. Kenapa? Karena digauli dan dihamili oleh tuannya berdasarkan ajaran Islam, surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Betul nggak Gat? MVP Monster Kill.
Masuk kir. Berarti lu setuju dong sama orang Arab dong? Hah? Kan itu fakta Pak, TKW Arab itu dihamili. Mana ada TKW Hongkong itu dihamili? Ya? Iya. TKW Hongkong nggak ada yang dihamili sama tuannya. Dengar, dengarlah seperti itu. Apakah orang Arab Memang semuanya ajaran Muslim? Islam ini berbagi Iya, kelamin dengan bukan. babu. Apakah Saya semua tanya orang sendiri. Muslim? Saya tuh tanya Ini sendiri, di Arab Pak. sana nggak ada Saya yang tanya Muslim, yang sendiri Kristen, sama pembantu Nasrani gitu. saya, Pak. Saya tanya sendiri. Saya tanya sendiri sama pembantu saya, kamu kalau kerja di Arab Saudi, boleh nggak tuanmu itu menggauli kamu? Dia bilang, boleh. Apakah itu ajarannya diajarkan oleh ustadzmu? Iya. Padahal Dia bilang iya. Nabi Isa itu udah jelas mengatakan Nggak apa usah yang Nabi Isa, Dede Ica itu lahirnya di bawah pohon kurma. kan nggak semua orang Arab itu Muslim. Nih, Kan? TKW Arab itu tuh lihat nih pada di Nah, musuh Rasulullah saja, Bahkan musuh kalau dari ada searching teman-teman, Nabi Isa ada Asia panti itu asuhan orang di Arab. Jakarta yang khusus Orang menerima Ibrani. anak-anak, khusus menerima Mbak, anak-anak ini yang sudah lama Mbak hasil kejadiannya. surat Kenapa hasil surat diungkit-ungkit? Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 tadi ya. Inilah hasil bayi-bayi hubungan antara majikan dengan babunya. Kalau misalnya Anda diperkosa sama majikan Anda di situasi di Arab itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda melawan sementara Enaknya enak dong. Anda ada di bawah kekuasaan? Enaknya minta lagi nambah. Kalau enak bilang. Oh, Jadi di sini jadi gitu. jadi muslim itu kalau kalian ada wanita diperkosa, justru Mbak, kalian itu Jangan bilang mendukung begitu. Muslim. Di situ Oh, tidak iya, ada ajaran semua orang Islam Arab itu teman-teman. Muslim, Mbak. Terima kasih. Jadi ajaran Abu Islam itu Jahal dan mendukung Abu Lahab itu pemerkosaan ya, Rasulullah teman-teman pamannya ya. itu orang Arab. Ini saya rekam ya. Saya ajaran Islam itu mendukung perkosaan. Teman-teman Itu kan kan video ini. menurut Anda. Itu kan Teman-teman menurut kan video Anda. ini dari pernyataan Muslim bahwa ketika wanita diperkosa dikatakan dia menginginkan lagi. Ini jelas-jelas ajaran pemerkosaan Islam, teman-teman. Jadi Islam itu mendukung pemerkosaan. Ya, bukannya mengutuk pemerkosa, justru Islam mendukung pemerkosaan, teman-teman. Gimana kami Lihat, mendukung Agatha. coba? Agatha, Gimana ini lihat, mendukung? mereka berkata jika wanita itu diperkosa dikatakan itu keinginan wanita itu sendiri. Siapa yang bilang Ini kayak gitu? ajaran pemerkosaan, teman-teman. Terima Siapa yang kasih bilang ya. begitu? Terima Siapa yang kasih bilang begitu? ajaran Islam sudah mendukung pemerkosaan terhadap wanita. Ya. Banyak kali cakap kau. Itu ajaran kamu ya, keluar dari Jadi kau mulutmu mau- sendiri bahwa ketika wanita diperkosa itu karena wanita itu menginginkannya, bahkan minta diperkosa lagi katanya. Oh, terima kasih, itu ajaran Islam ya. Dan Itu tidak ada bahasa ajaran Islam kami itu sama seperti kayak itu. nabinya. Jadi ketika nabinya memperkosa Safiyah binti Huyai, ketika nabinya memperkosa Maria Kuptiyah, itu didukung sama mereka, Ya, teman-teman. Tuhanmu Ya, nggak Gak ngapa-ngapain. usah ke Tuhan, Itu Tuhan. kemudian Inilah dikatakan ajaran Tuhan aja gitu. Islam yang mendukung Atau pemerkosaan. ini Ya, atau jadi ingat, teman-teman, transgender yang kayak Islam Elia gitu. mendukung pemerkosaan terhadap wanita. Mulutmu ya hati-hati ya. Terima kasih Bro Zuma. Aduh, gua baru tahu loh. Siapa bilang Elia itu transgender? Gua sentil lo ya. Jangan suka fitnah kamu. Mbak, saya mau tanya Mbak, boleh? Makasih sama Juma ya. Aduh, udah dibukain kedoknya. Makasih Juma ya. Nanti gak usah ke room saya ya. Tidak semua orang Arab itu orang Muslim, ya, ingat. Tidak semua laki-laki. Nah, jadi yang diperkosa itu cewek apa laki-laki, Bro? Kalau itu sih yang diperkosa pastinya wanita lah. Dan yang memperkosa itu bukan berarti orang Arab itu Muslim. Gitu. Di akhirat tuh dibales, dikeroyok 72 jadi kosan pertama untuk kedua bidadari. Syukur. Syukur. Saya mau nanya, boleh nggak nanya nih? Kalau kalian kata-katanya Setelah- nggak benar, nggak usah nanya. Kalian jangan pernah memfitnah teman saya kayak gitu ya, Elia ya. Tarik kata-katamu itu. Ngajar kamu. Udahlah, otakmu setengah, akhlakmu pun nggak beres. Turun aja kau, iblis, bikin emosi kau. Mau bertanya apa? Mau tanya apa? Sudah mabuk minuman. Pertanyaannya apa? Goyang-goyang. Hah? Pertanyaannya?
Situ kesini mau ngapain? Nggak tahu. Tanya apa mau nanya? Ya perempuan gak jelas. Kan kali mau ditanya kali. Udah bener itu, biarin aja tadi. Ih. Ini 2023 nih. TKW Arab bingung gimana pulangnya dia. Halo Kak. Bang. Hai Ovid. Halo Pak. Kata. Halo. Jangan ngambek dulu lah. Sabar. Ini jidat gue merah ini. Catokan. Itu catokannya nakal. Sentil aja catokannya. Panah juga hilang Ovi Jeremy. Saya mau nanya Pak, kedengeran nggak nih suaranya Kak Agatha Pak itu? Kedengeran. Jadi kan kalau kita kan di Kristen tuh kan ada kan ya akhir zaman dan namanya antikris kan ya, benar nggak? Nah kan kalau antikris itu kan berkaitan dengan misalnya chip 666 kan ya Pak? Kan, nah di sisi lain kan saya lihat tuh chip itu kan udah mulai muncul nih Pak. Contohnya chip yang ditanam di kepala gitu. Contohnya dari perusahaan misalnya Elon Musk gitu Pak. Tapi saya lihat tuh Pak, misalnya kayak Elon Musk tuh yang biar kemungkinan jadi jalan antikris, tapi dia percaya Pak sama Tuhan Yesus dan karena dia ngomong dia suka ajaran Tuhan Yesus dan pengen diselamatkan. Itu menurut Bapak gimana Pak? Jadi kemungkinannya, apakah ini jadi contoh antikris yang bertobat atau bagaimana? Begini, jangan menghakimi, kita nggak tahu tujuan dia apa sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita udah paham, kita bisa menghakimi dia. Tapi nggak usah mengakui juga sih. Biarin aja Tuhan yang berperkara kok. Iya sih. Soalnya kan saya lihat sih ya Pak, kalau secara visi sih emang bagus buat misalnya jadi manusia lebih mudah mengakses informasi di internet. Kayak saya kan Pak, contoh dengan misalnya ada dengan informasi ini kan lebih mudah menjadinya menyebarkan ajaran tentang Tuhan Yesus. Jadi kan kenapa saya dengan ada internet ini orang saya percaya Tuhan Yesus? Karena banyak orang yang saya cari di berita di internet itu kalau dia ngaku masuk Kristen karena rata-rata didatangi Tuhan Yesus. Which is itu kan alasan yang bagus kan ya Pak, membuktikan kalau Tuhan Yesus itu masih menyelamatkan manusia sampai sekarang ini. Iya memang bagus. Nah, iya cuman saya takutnya kan masih ada yang bilang tentang chip 66. Nah, itu kan yang bakal muncul. Tapi apakah ini mungkin akan jadi calon seperti film yang di apa ya Pak? Film apa tuh? Antikristus itu sudah lama muncul, sejak zaman rasul-rasul juga sudah ada antikristus. Antikristus sudah ada ya Bu, Kak? Sudah ada. Ya. Dan kita tinggal tunggu aja dia menyatakan dirinya. Ini kan sudah gonjang-ganjingnya semua sudah kelihatan. Nah, permasalahannya adalah bukan itu sebenarnya kita pikirkan. Kamu gak usah pikirin Elon Musk untuk apa. Pernyataan kamu Elon Musk itu antikristus yang bertobat. Kalau antikristus bertobat ngapain lagi ada antikristus? Iya. Mana ada antikristus bertobat, orang aneh. Dengar ya, antikristus itu akan menyamar seperti domba di tengah seperti serigala di tengah-tengah domba. Dia akan menyamar. Dia akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Apa sih ini yang naik ini? Ih, dari tadi berisik turun. Lanjut besoknya. Dan itu profesi atau nubuatan itu bukan sekali terjadi ya. Pada zaman itu juga sudah ada antikristus namanya Epiphanes 4 yang sudah menajiskan bait suci Allah. Itu sudah muncul. Jadi nubuatan di dalam Alkitab kita itu ya, itu berlakunya maju dan mundur. Yang namanya double prophecy. Enggak sekali. Memang sudah ada. Ya. Iya sih, benar Bu. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang 66 atau antikristus. 66 itu adalah lambang hari di mana manusia dilahirkan, atau manusia diciptakan, sorry. Dan kenapa 3 kali itu merujuk kepada Allah yang Tritunggal. Jadi 66 itu adalah lambang manusia yang ingin menjadi Allah. Jadi antikristus yang dimaksud itu bukan kayak siluman apa, chip segala macam, bukan. Tetapi kamu, saya yang hendak menyamakan diri saya ini seperti Allah. Itulah 66 itu. Memang itu kira apa artinya? Iya sih, soalnya kan banyak juga yang bilang tentang chip. Antikristus itu ya, atau lambang 66 itu adalah manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Siapa? Yang pertama sekali manusia yang ingin menjadi Allah? Adam dan Hawa. Pengen secara instan ingin menjadi Allah. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ini ada tamu saya. Lanjut. Ada yang mau? Nyam. Agatha. Aku maunya nastar. Nastar. Bukan, itu lope-lope. Berarti Kak mau nanya, kalau misalnya nih ya, chip itu berarti kalau misalnya nanti suatu hari ditanam ke manusia itu kita responnya apa? Apakah kita akan? Nggak masalah, chip itu nggak masalah bagi kamu. Nggak masalah ya? Itu nggak
nggak ada, itu konspirasi. Ya, cap cip cup itu konspirasi. 66 sesungguhnya itu adalah manusia-manusia yang ingin menjadi Allah. Itu. Soalnya kan saya lihat ya dengan chip itu kan emang sih cara informasi apa saya baca misalnya dari Google ChatGPT itu kan saya belajar jadi lebih kenal sama Tuhan. Tapi Anda yang bilang ini adalah cara antikris. Nah, saya jadi agak bingung soal itu sih, Kak. Ngapain diputer-puter itu kuenya? Mau dimakan mah dimakan aja, kenapa diputer-puter? Astagfirullah. Tolong ya, ajar banget ya. Ya itu ya, kalau chip-chip itu konspirasi bro. Jangan takut sama kayak gitu, emang kamu bisa diapain sih? Takut, janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kamu kepada Yesus yang dapat membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Itu, chip kayak gitu apa sih hebatnya? Uang kamu kalau ke IGD sana udah lebih dari chip yang ditanamkan ke badanmu itu. Tulangmu aja bisa dicangkok, atau apa yang di badanmu itu aja bisa entah masuk apa aja. Tapi apakah itu efeknya kepadamu? Iya sis. Tidak seperti itu. Jadi jangan gampang terhasut, jangan gampang termakan hoax, konspirasi orang gitu. Itu nggak ada gunanya sama sekali gitu loh. Jadi berarti kalau misalnya itu chip itu berarti bukan antikris itu ya, Kak? Nah, itu chip ya chip aja. Dulu vaksin katanya, vaksin itu ini segala macam. Iya, saya pernah lihat itu. Itu salah. Jadi jangan takut akan hal-hal yang seperti itu. Itu bikin kamu ketakutan. Tetapi apa perintah Yesus? Berjaga-jagalah kamu, sebab aku datang seperti pencuri di tengah malam. Bukan paling kamu takut chip. 5 menit ke depan belum tahu. Bisa jadi kamu meninggoy. Takutlah kepada dia yang dapat membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Sama chip doang kok, tubuh doang mati. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, apa dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25? Dan siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Kamu lihat para rasul. Iya. Apa mereka ketakutan dengan aniaya? Tidak. Dan kamu tahu Rasul Paulus itu seperti apa akhir hidupnya? Dipenggal di Roma sana. Apakah dia takut dari kematian itu? Tidak seperti itu orang yang hidup di dalam Kristus. Bahkan dikatakan apa? Mati adalah keuntungan. Terus ngapain kamu takut chip? Oh ini begini Elon Musk segala macam. Biarin Elon Musk dengan bisnisnya. Masalah buat lo? Enggak kan? Iya sih. Kamu fokus kepada apa? Kepada Tuhan Yesus kan. Kepada dirimu yang mengerjakan keselamatan, berjaga-jaga. Itu yang dinamakan teologi napsis atau nepsis itu. Berjaga-jagalah. Orang Kristen itu tidak menitik beratkan imannya kepada hal-hal yang bersifat duniawi, apalagi dengan mujizat-mujizat. Menyatakan kebenaran itu tidak melulu mengenai mujizat. Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka dengan berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Apakah itu langsung meruntuhkan iman mereka? Terhadap ketidakpercayaan mereka? Tidak semua juga yang menerima Kristus. Jadi jangan gampang terpukau dengan mukjizat lah, konspirasi apalah. Tidak demikian. Tetapi yang mau Tuhan, yang kamu lakukan itu adalah apa? Berpegang teguh pada keselamatan, pada ajaran yang kamu terima dari gerejanya. Baik. Seperti itu. Jadi kalau chip-chip itu, uang saya aja udah dipasangin selang banyak dulu setelah mati. Apa takut saya lagi gitu? Pasang kayaknya segini, rambutku lucu ya, pasang rambut potong pendek. Segini aja lah aku ya, potong. Iya Kak, siap. Makasih ya Kak buat infonya. Kita pasang sama rambut gua. Segini ya, pasang segini ya. Aduh. Gitu ya Pak Ovid ya, jangan percaya sama yang konspirasi-konspirasi. Iya sih. Di sisi lain saya kan juga abang ada bingungnya, cuman saya juga cukup kagum sih kan. Misalnya kan banyak juga kalau mereka kan yang di Amerika gitu kan yang percaya Tuhan Yesus, kayak misalnya Elon Musk, bahkan ada tuh videonya kan saya pernah nonton, dia pengen diselamatkan Tuhan Yesus. Itu makin membuktikan bahwa keluar biasanya Tuhan Yesus Kak. Percayalah, orang yang percaya kepada Kristus itu karena dia melihat kasih di dalam Yesus. Iya benar. Bukan masalah mukjizatnya. Setan aja bisa bikin mukjizat kok. Jangan amazed sama hal-hal yang bersifat mukjizat. Jangan cepat takjub. Karena apa? Malaikat sendiri pun bisa, iblis sendiri pun bisa melakukan mukjizat. Dukun aja bisa membuat mukjizat. Apa yang hebat untuk itu? Apakah langsung iman kamu itu berbalik kepadanya? Kan tidak demikian. Iya. Dan apalagi kan sekarang dengan era sekarang ya Kak, aku lihat aja mengajarkan keselamatan karena percaya Tuhan Yesus lebih mudah, karena kan sekarang kan kalau kita lihat kan baca kan banyak orang kenapa alasan masuk Kristen itu karena alasan mereka kan 70% didatangi Tuhan Yesus, terus entah dari mimpi atau didatangi langsung, bahkan dibawa ke surga dan neraka. Bahkan saya pernah baca tuh di Amerika ada yang orang yang jangan percaya kayak gitu. Kayak siapa tuh si Mongol atau siapa itu sesat itu. Nah, turun neraka. Dari mana? Siapa bilang neraka itu udah ada?
Neraka itu belum ada. Belum. Neraka itu ada ketika ada hari penghakiman. Jadi baca Alkitab. Neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang bilang udah pernah ke neraka itu? Goblok. Pendusta itu, nggak pernah baca Alkitab itu. Itu adalah guru-guru penyesat itu. Siapa yang udah ngaku pernah ke neraka? Neraka itu belum ada, say. Ya, baca Alkitabnya yang benar. Iya Kak, siap. Makasih ya Kak buat infonya. Iya, sama-sama. Nabil Najmi. Silakan Najmi. Idih, turun. Nggak ada mainan hari ini Pak Sang. Alah. Mainan lu tuh, main aja sono. Silakan. Kalau nggak ada mainan aku mau ke salon. Cepat. Ayo silakan. Buaya. Nggak usah open cam lu di room gua. Silakan. Buaya. Si Selby tadi udah dinaikin kenapa tuh? Mbak, iya. Saya mau nanya. Setelah Yesus disalibkan, lalu kemana ia? Kemana ia pergi setelah dia disalibkan? Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai korban tebusan. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Dengan jalan demikian, dia itu turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut, dia memberitakan tentang keselamatan itu kepada semua orang-orang yang terpenjara di dalam kuburan. Ingat ya, belum ada neraka. Neraka itu belum ada. Tapi yang saya baca di Alkitab, neraka itu sudah ada. Setelah neraka itu ada, nggak usah kau ngomong kalau nggak bawa data di sini ya. Nanti saya jelaskan. Saya ada Alkitab di sini, Mbak. Diam. Saya ada Alkitab. Setelah Oke. Yesus itu memberitakan Injil keselamatan, padahal dia Injil itu kan, dikatakan dia memberitakan Injil. Dia memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang di penjara, bahkan dia menarik Adam dan Hawa dan menarik seluruh orang-orang yang di zaman perjanjian lama, di zaman Nuh. Dan membawa mereka keluar semua menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Setelah Yesus mengangkat mereka semua dan membebaskan semua roh-roh yang terpenjara itu, baru itu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ingat ya, hari Jumat dia itu mati. Hari Sabtu dia di dalam kemanusiaannya tetap taat melakukan sabat itu. Itulah diperingati sebagai tertidurnya Sang Firman itu atau Sang Kristus itu. Ya, baru hari Minggu pagi dia bangkit. Seperti itu. Jadi dia kemana Kak? Ke neraka, endasmu. Neraka saya katakan sekali lagi belum ada neraka. Kenapa? Karena neraka itu adalah penyiksaan kekal. Kematian kekal, kekal terpisah dari Allah sang sumber tadi. Jadi belum ada neraka. Kenapa? Karena belum ada penghakiman. Neraka itu adalah final destination. Jadi jangan bilang neraka itu udah ada. Neraka itu memang sudah digambarkan sebagai suatu penyiksaan bagi orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi kalau kamu bilang neraka itu ada Kak di Alkitab, iya ada, itu diceritakan. Itu diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kamu sebagai manusia ngikutin iblis, ya kamu ngikut ke neraka itu. Tapi kalau kamu mengikuti Yesus, ya kamu ke surga. Kamu akan berada di pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Ngerti nggak? Jadi neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kamu mengikuti iblis dan malaikat-malaikatnya, maka kamu pun akan mengikuti mereka ke neraka. Kenapa? Karena iblis itu menuntut setiap orang yang berbuat dosa. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus dituntun oleh malaikat untuk sampai ke Firdaus. Silakan Buaya, ada lagi yang mau kau tanyakan? Halo Buaya. Nih ya, kayak tahu aja Bun. Iya dong, karena Tuhan Yesus itu memberitahu. Karena Tuhan Yesus itu sudah turun ke dalam kerajaan maut dan dia adalah pemilik dari kerajaan maut itu. Karena dia sudah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Makanya Yesus ngasih tahu di dalam kitab kami. Kok kayak tahu aja. Sekarang saya tanya, nabimu ada nggak yang tahu seperti yang saya jelaskan? Tidak ada, karena dia tidak pernah mati dan dia tidak pernah masuk ke alam kubur. Maka dia tidak bisa memberitakan tentang kuburan itu seperti apa. Wong dia dari kubur aja belum bangkit-bangkit.
Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengalahkan kematian itu dengan jalan dia mati. Maka dia tahu seperti apa kematian itu, seperti apa kebangkitan itu, seperti apa surga itu, karena dia datang dan keluar dari Bapa yang ada di surga. Karena dia telah turun ke dalam kerajaan maut dan mengalahkan kematian itu. Jadi jangan ada yang percaya kepada Tuhan yang ngomong A, B, C, D, cuman konsep, tidak membuktikan. Itu bullshit namanya. Yang tidak bisa membuktikan apapun, itu namanya bullshit. Kalian hanya beriman kepada konsep, tidak beriman kepada kebenaran yang sudah dinyatakan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Apa iya? Ya iya dong, Mas ADP. Masa kamu percaya pemberitaan tentang neraka apapun, whatever, tentang surgamu, dan apa itu? Yang aneh-aneh itu, yang ada ani-aninya, yang berdada montok. Kenapa dinarasikan seperti itu? Karena mereka benar-benar tidak mengenal surga itu seperti apa. Itu surga palsu. Itu surga yang udah gampang sekali digapai orang-orang berduit di Alexis sana, di hotel-hotel mewah berbintang. Ya, itu bukan surga. Itu terlalu duniawi. Kalau kalian mempercayai surga itu seperti itu suatu kekacauan bagi saya. Ya, terlalu bodoh kalau kalian mempercayai seperti itu surga. Surga tidak ada ubahnya dengan hotel. Masih mau percaya yang kayak gitu surga? Kalian itu terlalu bodoh. Allah itu kudus. Masa iya tempat kudusnya itu tempat kayak prostitusi? Kita secara manusia aja, ya, ngelihat tempat yang kayak gitu, wow, lagi puasa gitu tuh. Tidak pantas seperti itu. Tetapi kenapa kalian mempercayai surga yang demikian? Kok bisa kalian mempercayai surga yang menjijikkan seperti itu? Terlalu duniawi. Surga dongeng, betul. Seperti itu ya. Cobalah kalian berpikir, masih percaya sama surga yang kayak gitu? Iya, aku sih najis. Jadi percayalah kepada apa yang diberi Kristus. Karena Yesus itu berasal dari surga sana. Dan surga itu kudus. Bukan penuh dengan seks. Menjijikkan. Surga lendir. Halo Kak. Wah, silakan Ovid. Aku cuma mau nanya pertanyaan yang ringan saja ya. Silakan. Kan di Kristen itu ada istilah kasihilah musuhmu kan ya? Iya dong. Ya, cara mengasihi preman itu gimana? HP ambil saja HP. Nih uang ambil saja nih uang. Orang tolol. Kasih itu bukan ketololan. Kamu sedang mengungkapkan kasih itu identik dengan ketololan. Ya, cara ngasih preman gimana? Anda tahu arti kasih? Kasih itu adalah tindakan dua arah. Itu adalah kasih. Kasih itu tindakan. Kalau ada yang sini diancam, sini HP-mu, kasih. Itu tolol. Itu bukan kasih. Katanya kasih. Kasihlah musuhmu. Iya. Apakah itu musuh? Cara mengasihi preman gimana? Ini orang goblok. Itu orang goblok. Saya udah kasih aja. Cara mengasihi preman adalah dengan menghindarinya. Dan doakan agar dia itu bertobat. Bukan datang, "Hai preman, nih ku kasih HP ku." Itu namanya goblok. Kan itu musuhmu kan. Kau kasih gimana? Kasih preman itu. Tadi kan saya sudah bilang, kasih itu bukan identik dengan ketololan seperti yang kamu pikirkan. Kasih itu menegur. Kasih itu bijaksana. Kasih itu waspada. Yang kutanyakan. Masa kasih itu? Kasih mbak, nih HP. Itu namanya orang pasrah. Bedakan orang pasrah dengan orang kasih. Bedakan orang ketakutan dengan orang kasih. Cara ngasih preman gimana itu? Jauhi, hindari, dan doakan. Apa? Hindari dan doakan. Doakan preman? Iya dong, didoakan. Jangankan preman, kamu aja yang Islam setiap hari di room saya ini, saya doakan ini. Yang setiap hari menghina saya, itu saya doakan. Kalian juga kan musuh saya. Yang mulutnya kotor, itu juga musuh saya. Gimana doanya? Doakan. Oh iya, semoga si media dakwah ini mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus. Semoga si media ini dapat membuka pikirannya ya Tuhan. Semoga dia itu bisa melihat kebenaran dan kasih di dalam dirinya. Iblis itu musuhmu kan, iblis? Ya? Iya kan, musuhmu kan? Iblis itu adalah lawan. Iya, musuh kan. Botol, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia, bukan kasihlah iblis. Ini tolol juga nih orangnya. Iblis itu lawan, biasanya. Goblok. Ayat pertamanya emang manusia, ayat keduanya gak ada kata manusia. Manusia. Ya, yang dikasih itu manusia, mana ada mengasihi iblis. Yang mengasihi iblis itu justru kalian. Kalian itu berkawan dengan jin. Jin itu saudaramu. Ya, bahkan Muhammad berkata, setan yang mengikuti dia itu dia tundukkan dan memerintahkan Muhammad untuk berbuat kebaikan. Setan loh memerintah nabimu. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud itu adalah iblis itu musuhmu kan gitu loh.
iblis itu musuh kita. Justru musuh kita itu bukan manusia, makanya dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Karena kita ngerti bahwa yang menggerakkan kalian itu iblis di belakang kalian. Ya, Berarti ketika kalau kita menginjili, saya kasih tahu kamu ya, ketika kita menginjili, itu kita ikat dulu jin yang ada di dalam dirimu, setan yang ada di dalam dirimu. Dialah yang membangun benteng yang membuat kamu tuh nggak bisa kenal Tuhan yang sejati. Itu setan yang ada dalam dirimu itu. iblis kau kasih berarti. Oke, Bang. Sekarang gini, Bang. Bisa nggak kamu melawan iblis kalau iblis itu tidak bermanifestasi di dalam diri manusia? Itu dulu kamu pikirkan. Pertanyaanku jawab. Iya, itu dia. Bagaimana cara kamu melawan iblis? Iblis itu justru Karena harus iblis itu dimusnahkan, menempel kepada manusia. Pertanyaanku jawab dulu. Kau kasih Ya, itu iblis atau dijawab. tidak? Itu dijawab. Ya, Iblis kau tidak kasih ada atau perintah tidak? mengasihi iblis. Duh, coba lihat. Banget ya. Lihat ayatnya, coba lihat ayatnya. Justru Yesus datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Lihat ayatnya Bodoh dulu yang sekali. kasih ilmu musuhmu. Pertanyaan Oke, ayatnya di mana? kamu Ayatnya di mana? bodoh sekali. Tunjukin aja. Tunjukin aja ayatnya. Media dakwah. Tunjukin. Ada ayatnya. Pertanyaan Lupa kamu aku. justru menunjukkan Lupa kebodohan aku. kamu. Saya bukain, saya bukain. Ya, buka. Iya, di mana ayatnya? Aku lupa, bentar aku lihat Oh, dulu. jangan lupa lah. Naik. Please, saudaranya setan. Ini nih saudara setan nih. Masuk Islam setannya, sama kayak lu kan? Ya. Ini setan saudara nama lu ya? Kayak media. Woi. Media. Woi. Setan kau memerintahkan kebaikan. Oh gitu namanya bukan setan itu. Matius. Matius, Bang. Matius. Matius 5:40. Pasal 34. Ini ya. Lah. Kok tiba-tiba ini gimana? Bro, lu saudara sama setan ya bro ya? Hah? Ya enggak? Nih, Kalian yang lain dulu lah. nih. Kata Rasulmu tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Mereka bertanya Tuhan juga wahai Rasulullah. Beliau menjawab aku juga. Hanya saja Allah membantuku mengalahkannya lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Wow. Si setan memerintahkan kebaikan buat Nabi apa tuh, Bro? Terusin apa terus? Pertanyaannya apa? Kita yang setan perintahkan untuk nabimu. Jadi ini Apa sih? kalau bisa di mute keluar aja bro. Emangnya kenapa? Itu. Kebaikan apa yang diperintahkan setan buat nabimu? Bentar. Hah? Kan jinnya sudah masuk Islam itu. Iya. Jinnya masuk Islam. Jinnya hanya memerintahkan kebaikan kepada siapa? Kepada Nabi toh? Ya. Memerintahkan kebaikan padaku. Perintahnya apa? Kebaikan apa yang diperintahkan kepada Nabi? Di sini tidak tertulis. Gue nanya. Kebaikan ya. Berarti kebaikan ya kebaikan. Kebaikan Banyak apa? kebaikan. Ya gue tanya kebaikan apa yang diperintahkan setan pada sang Nabi? Setan kamu lalu memerintahkan Muhammad untuk berbuat kebaikan. Itu apa? Menggauli bocil, menggauli babu, memperkosa tawanan-tawanan, merampok karavan untuk apa? Mendapatkan harta ganiyah, harta rampasan perang. Karena Muhammad itu nggak kerja, dapat duitnya dari mana? Rampok lah, ya kan? Ini Ronggolawe, kamu naik dong. Sini naik dong. Naik sini naik. Kamu pernah naik ke rumah saya ya? Saya tahu kau kayak santun di atas, tapi di bawah typinganmu itu seperti ini ya. Nabimu tukang fitnah ya. Kenapa kamu katakan saya lesbi? Naik sini. Sini kamu. Kamu tuh jangan suka fitnah. Tadi udah fitnah Elia, sekarang fitnah saya. Kenapa sih? Islam. Kenapa sih kalian ini Islam? Apa pertanyaanmu yang belum dijawab? Ini dia. Hah? Kasihilah musuhmu. Tadi saya sudah katakan. Bagaimana kamu bisa bermusuhan dengan iblis? Kamu bisa melihat iblis? Nah, tadi Kamu hanya bisa melihat iblis itu merasuki pada manusia. Makanya Yesus itu mengatakan apa?
Iblis kau kasih ke Sesamamu iblis. manusia. Sekarang saya tanya, kamu bisa lihat iblis? Kamu bisa bermusuhan dengan iblis? Dia kan makhluk Katanya manusia. iblis musuhmu, berarti Iya, iblis kau saya kasih tanya. dong. Hei, dengar. Apakah kamu bisa melihat iblis? Jawab dulu, aku gak Ya dijawab itu berarti dia, aja. bagaimana kamu mengatakan iblis sebagai musuhmu kalau kamu tidak bisa melihat musuhmu? Nah, kamu tadi bilang lawanmu iblis, gimana sih? Dengar ya, yang namanya musuh itu terlihat oleh dirimu gitu. Bagaimana kamu mengatakan iblis itu musuhmu kalau dia tidak bermanifestasi kepada manusia? Contoh seperti kamu ini kan kerasukan iblis. Makanya kata-katamu seperti itu. Contoh. Saya akan mengasihi kemanusiaanmu. Saya tahu iblis itu yang bermanifestasi di dalam pikiranmu. Ya, makanya Yesus itu memerintahkan apa? Kasihi sesamamu manusia. Ya. Sekarang saya tanya kamu, bisakah kamu menganggap iblis itu sebagai musuhmu kalau kamu tidak bisa melihat keberadaannya? Musuh ya tetap musuh, Mas. Iya, saya tanya, apakah musuh kamu itu bisa kamu saksikan? Berarti kalau tidak terlihat tidak jadi musuhmu itu. Bisakah kamu melawan iblis? Saya tanya. Metafisik dengan fisik itu bisa nggak saling bermusuhan? Fisik dengan fisik gimana? Metafisik dengan fisik bisakah saling bermusuhan? Kamu bisa nggak melawan atau memusuhi sesuatu yang tidak terlihat? Jawab dulu aja yang Nah, tadi. ini jawabannya. Kalau kamu sudah mendapatkan jawaban ini, Pertanyaanku gini loh, kan iblis itu musuhmu kak? Ya atau tidak Yesus gitu? itu Pak Gat, Kamu kok terlalu bodoh sekali ya media dakwah ya. Nggak apa-apa, bukain Iblis aja Pak. itu tidak boleh dikasihi, makanya nggak ada di dalam Alkitab kami iblis bertobat kayak dalam Quranmu. Nggak ada. Ngerti nggak? Nggak ada iblis itu masuk jadi Kristen, iblis itu bertobat, nggak ada begitu-begitu. Ngerti kau? Kamu botol sekali. Nggak apa-apa, dia kan memang mau berpolemik. Yang dimaksud dengan kasihlah musuhmu itu lawanmu adalah manusia. Goblok. Lihat lanjutannya. Berkali-kali sudah dikasih tahu kok. Pak Gat, bisa nggak? Kasihilah sesamamu manusia dan lawanlah iblis. Kan manusia yang Lawanlah iblis, bukan mengasihi iblis. Kamu goblok sekali sih. Enggak. Itu baca sesuatu yang mudah aja kamu nggak ngerti gitu loh. Oke. Itu sesuatu yang mudah loh. Sebentar Bu Sofi. Ini Matius 5 ayat 43 dari 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah. Itu musuh itu maksudnya sesamamu, maksudnya gini, itu manusia. Ngerti nggak kamu? Musuhmu itu musuh manusia. Tapi Alkitab berkata, dan lawanlah iblis. Goblok sekali. Bodoh sekali kamu, baca begitu aja gampangnya nggak bisa. Kasihlah manusia. Dengar, kamu baca itu. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ingat ya, kasihilah sesamamu manusia. Yang dikasihi itu manusianya. Musuhmu itu katanya dia apa? Dibencikan. Tetapi Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang saya tanya, bisakah iblis menganiaya kamu? Bagaimana cara iblis menganiaya kamu? Iblis itu sesuatu yang metafisik. Jangan ngopi dong. Ayo. Bagaimana iblis itu menganiaya kamu? Hei, kok turun? Jangan turun dong. Naik lagi. Mana tadi dia? Kamu jangan menguji saya di sini ya. Makanya kamu tuh baca yang benar. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan dipelintir dong. Bagaimana iblis bisa menganiaya kamu? Pak Gat. Iblis bisa nggak nganiaya kamu? Gimana cara dia nganiaya kamu? Kalau tidak dia bermanifestasi pada manusia. Benar nggak? Betul. Ya termasuk makhluk yang roh. Makhluk yang tidak terdefinisikan. Ya, seperti ini kan. Berarti kan ketika si jin ini masuk dalam Islam, memerintahkan kebaikan kepada Nabi, kita harus curiga bagaimana caranya dia bisa masuk memberikan kebaikan. Jawabannya cuma satu, dia masuk ke dalam Nabi. Ya, betul nggak? Harusnya kan begitu. Berarti dia masuk ke dalam Nabi. Iya, Muhammad berkata setan itu masuk melalui aliran darah. Jadi Nabi Muhammad ini memang dikuasai setan. Dan dia menganggap setan ini bisa memerintahkan dia untuk berbuat kebaikan. Kenapa Yesus mengatakan dan berdoalah bagi mereka? Ketika Yesus menyembuhkan, dia juga berdoa dan mengusir setan. Kenapa? Karena memang makhluk roh itu memang harus didoakan itu biar ditengking dalam nama Yesus. Seperti itu. Kasihilah musuhmu, berarti iblis dikasih. Bagaimana kamu mengasihi sesuatu yang metafisika? Kayaknya pinter tapi longor.
Jangan berputar-putar kamu pada kebodohanmu. Males sekali aku nih. Siapa tadi namanya? Udah ya, yang di bawah itu ya, yang ngatain saya lesbi, berjakar. Terus yang mana dong sebenarnya gender saya? Kalau lesbi itu kan perempuan. Kalau berjakar itu laki-laki, terus apa dong? Saya. Shirley. Open mic. Buaya darat. Ya. Iya Mas, ada. Halo, selamat sore. Bukan kabur. WKWK di kick pale lu ini aja gue cariin dia biar dia naik lagi. Jangan ngomong sembarangan kalian ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mengikuti tadi bahas iblis, tapi saya kepengen bertanya hal lain boleh tentang kitab Yohanes. Kalau boleh, saya izin. Silakan. Mau bertanya apa? Silakan. Baik, terima kasih host. Ini saya bertanya. Ini saya bertanya tanpa ada maksud untuk melecehkan, enggak? Apakah umat Kristen itu benar mengakui Paulus itu rasul? Iya dong. Oke. Dia mengakui Paulus. Bentar, saya jawab dulu. Bukan hanya umat Kristen dan para rasul lain itu mengkonfirmasi kerasulannya. Di dalam kisah para rasul dan di dalam kitab Galatia, mereka itu berjabat tangan dengan soko guru. Dan kita tahu surat Rasul Paulus itu disebarkan ke seluruh gereja. Baik. Tapi orang-orang Kristen itu tidak ada satupun yang menolak dari pengajaran Rasul Paulus. Baik. Dan Rasul Paulus itu diakui sebagai rasul oleh 3 soko guru dan murid-murid Yesus yang lainnya. Kan ada 3 ring itu. Ring yang pertama itu adalah 12 murid digantikan Matias, yaitu Yudas yang digantikan Matias, lalu 70 murid. Lalu murid-murid Yesus yang lain, yang perempuan dan murid-murid yang di luar dari bangsa Yahudi. Terlalu banyak konfirmasi yang diterima Rasul Paulus. Dan apa yang direspon oleh gereja ketika itu? Tidak ada satupun yang menentang dari pengajarannya. Baik, berarti Paulus ini rasul versi Kristen ya. Rasul Paulus ini dipilih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang bertemu dengan Rasul Paulus. Kita bisa baca di dalam kisah para rasul 9. Dan Tuhan Yesus itu sendiri yang berbicara kepada Rasul Paulus dan mengutus dia, pergilah ke kota dan temuilah murid-muridku di situ. Bukan cuma versi Kristen ya, di dalam Quranmu surat Yasin ayat 14, dia juga termasuk utusan Allah. Dan di dalam semua, saya bisa tunjukkan 25 kitabmu yang menyatakan Rasul Paulus bersama dengan Yohana dan Petrus adalah rasul pilihan Allahmu, bahkan utusan Isa. Baik Bu, pertanyaan saya tidak perlu dijabarkan. Bentar, berarti Bu Sophie, berarti kerasulan Rasul Paulus ini RT sebelah juga mengakui ya? Iya. Di mana Bu? Ayat 14 itu ada 3 utusan di situ. Bulus, Butros, Petrus, Yohana, ya Syamaun, Yohana dan Bulos atau Paulus ya. Oke. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya hargai narasi Ibu sebab Yasin dengan Al-Qur'an itu berbeda, Bu. Nanti saya akan baca. Yasin berapa tadi? Yasin 14. Yasin kok dengan Al-Qur'an berbeda? Gimana sih Yasin? Surat Yasin itu di mana? Beda. Yasin dengan Al-Qur'an beda katanya. Oke. Ibu jangan tertawa. Yasin dengan Al-Qur'an itu berbeda, Bu. Sama dengan hadis pun berbeda dengan Al-Qur'an. Jadi Yasin itu bukan surah dalam Quran, saya tanya. Ada sebagian, tidak semuanya. Makanya saya surah Yasin itu bukan bagian Quran. Oke, udah ganti. Oke. Loh. Surah Yasin bukan bagian Quran ya, Pak ya? Bukan buku Yasin yang buat orang meninggal ya, Pak ya, yang dicetak itu. Kalau orang meninggal dibagiin, bukan itu, Pak. Bukan. Yasin 14 surah Yasin ayat 14 ini bukan Quran, Pak. Surah Yasin, surah 36. Surah Ibu, itu bukan bagian Quran. Ibu tadi bernarasi kami mengakui Paulus, makanya saya tidak mengakui kalau itu Al-Quran, nggak ada mengakui Paulus Rasul. Iya ada, surah Yasin ayat 14 saya sudah bilang. Surah Yasin itu bagian Quran, Pak. Dan di situ dikatakan ada 3 utusan. Ibu. Buktikan 25 tafsir
Saya bisa tunjukkan sama Anda 25 siapa 3 utusan di surah Yasin ayat 14? Samaun, Yohana dan siapa? Paulus. Itu diakui. Ibu. Enggak. Begini dulu. Sorry nih. Ini room ini mau berdiskusi dengan baik atau bagaimana? Tapi saya heran, Bapak menyatakan surah Yasin bukan bagian Quran. Saya mau ketawa aja, surah Yasin bukan Quran, saya bingung. Soalnya karena saya tahu. Tunggu. Quran gitu loh. Tunggu, cukup. Saya mengatakan itu bukan Al-Quran karena kalian. Surah Yasin bukan bagian Quran, teman-teman. Ibu bisa tenang nggak? Ibu tenang nggak? Tunggu dulu kan. Loh. Tunggu dulu. Ibu mengatakan bahwa di dalam Yasin itu mengakui Paulus ada. Iya, saya bisa tunjukkan 25 Baik. bahwa di surah Yasin 14 itu adalah Simon Petrus, Yohanes dan Paulus. Itu perkataan nabimu sendiri, Pak. Ibu, ini kan saya sudah catat, saya akan baca nanti sebentar lagi. Ya, Bapak Ibu diskusi sama saya pakai data, Pak. Loh, Ibu bisa dulu nggak? Di dalam kitabmu sendiri, surah Yasin ayat 14, salah satu utusan di situ adalah Paulus. Ibu, saya kan sudah catat. Saya mau tahu posisi Paulus itu benar nggak yang Ibu narasikan tadi. Oke, pertanyaan saya kan belum selesai, Bu, tadi. Saya bertanya apakah Paulus Rasul bagi kalian bilang iya. Oke, iya. Saya begitu bahkan di Quranmu diakui kok. Oke, deal ya. Tunggu ya. Pertanyaan kedua. Di Quranmu diakui. Pertanyaan kedua. Oke, bisa didengar? Loh, kenapa ketawa? Saya bertanya pertanyaan kedua, apakah Yesus mati di dalam kemuliaan di tiang salib? Justru salib itu adalah pusat center iman kami. Baik. Di dalam sebentar 1 Korintus 15 ayat 3. Ya, Oke. saya akan ada 1 Korintus 15 ayat 3. Apa yang aku sampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, itu telah aku terima dari siapa? Dari kesaksian rasul-rasul sebelumnya. Itulah ajaran gereja mula-mula. Setelah Yesus bangkit dari antara orang, ini yang disebut kredo iman Kristen. Bahwa Yesus itu mati, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama, di Yesaya 53, Mesias harus mati. Dan bahwa dia mati menebus dosa kita, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Baik. Itu sudah dinubuatkan, Pak. Itu kredo pusat center iman Kristen adalah salib. Salib itu lambang kemenangan kita. Baik, berarti Yesus mati di dalam kemuliaan dan Paulus Rasul kalian. Sekarang saya bertanya, Ibu buka Galatia 3:13. Apa yang Paulus katakan dan bacakan? Lah itu bodoh, Pak. Saya sudah menjawab. Sebentar. Anda bodoh, coba jawab tolong. Anda bodoh, bego. Saya betul sama saya hafal, Pak. Ini Dengar. Saya udah tahu kamu akan ke situ. Apakah Yesus mati dalam keadaan mulia? Saya bisa jawab itu dengan gamblang dan sering sekali saya menjawab itu. Karena masalahnya adalah kamu itu tidak pernah membaca dengan lengkap. Saya akan bacakan. Dengar baik-baik ya. Jadi mereka beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ingat ya, manusia itu terkutuk karena pekerjaannya di dalam kitab Taurat. Sabar. Hei, Galatia 3:13 bukan itu bunyinya. Saya tahu, goblok, John. Saya harus baca runut itu dari ayat 9. Saya ingat betul. Huhahe. Kamu kalau mau tahu bagaimana penjelasannya, kamu bahkan harus baca dari ayat 1. Lohap. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa Rasul mengambil Galatia 3:13? Iya. Diamlah. Kamu kalau nggak bisa diam, saya turunin loh kamu. Iya. Ya. Galatia 3:13. Hei. Diam dong. Iya, sabar. Tenangkan jin-jin dan setan di dalam dirimu. Saya bacakan lagi ayat 11-nya. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Sebab, nih baca ya. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi setiap orang yang melakukan Taurat, dia memperoleh hidup. Ya. Lalu ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia yang dikatakan bisa hidup itu yang mengerjakan Taurat. Sementara manusia itu semua tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Maka hukuman dari Taurat itu seperti kutukan bagi manusia. Dan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan
dilimpahkan kutuk itu kepadanya. Supaya apa? Supaya dengan di dalam Kristus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa lain. Jadi kalau kamu mau bertanya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Rasul Paulus mengambil kutipan di dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Yesus itu justru menggantikan kutuk hukum Taurat itu yang harusnya dilimpahkan kepada saya dan semua manusia, tetapi dilimpahkan kepadanya. Dengan jalan seperti itu, dia menyelamatkan manusia. Perbuatan menyelamatkan manusia itu apakah tidak mulia? Harusnya mulia dong. Makanya aku tambahin, Agatha. Silakan. Ya. Jadi Galatia 3:13, Yesus mematahkan kutuk yang harusnya kita ini bersama dengan jatuhnya Adam yang pertama, yaitu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi tuh yang awal-awal. Kenapa manusia harus mati? Bersama dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, maka kutuk itu masuk ke dalam dunia. Sejak itulah dunia ini dikutuk dan kematian menjalar kepada kita semua. Itu yang kalian gak mudeng-mudeng dari tadi. Kenapa Tuhan mati? Tadi kan dia tanya, kenapa Yesus mati? Dia menggantikan kutuk dosa dan kematian yang dilimpahkan kepada kita. Saya tambahin lagi, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Adam yang baru ini. Jadi Yesus itu menanggung kutuk dan dosa kita. Dia mati sebagai Adam yang kedua. Dia mati sebagai kita. Dan bukti bahwa dia dibenarkan adalah apa? Dan Allah membenarkan Yesus dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebab tidak mungkin orang benar itu tetap dalam kematian. Itulah sebabnya sejak manusia pertama, semua manusia ini mati. Gak ada yang bangkit selain Yesus. Kenapa semua manusia mati? Karena kutuk dosa dan kematian tadi tidak bisa dipatahkan. Ngerti ya? Makanya 1 Korintus 15 berkata, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan dia menang. Dikatakan, hai maut, di mana sengatmu, di mana kuasamu? Karena ada seorang manusia yang bangkit dari antara kematian. Ada seorang Adam yang bisa mengalahkan kematian. Ya, jadi Galatia 3 ayat 13 itu bicara dia mengambil kutuk. Justru dia mulia, kenapa? Di dalam Quran menggantikan kita. Iya, menggantikan kita. Di dalam Quran dikatakan manusia berdosa tidak bisa menjadi penanggung manusia berdosa lainnya, betul nggak? Betul dong, hanya yang suci. Hanya yang tidak punya dosa yang bisa menjadi penebus kita. Itu konsep Alkitab. Makanya dikatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berhutang di hadapan Allah. Semua manusia punya hutang. Ya, makanya dikatakan ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, dikatakan telah dilunaskannya surat hutang kita, kata Rasul Paulus. Ngerti ya? Jadi yang bisa membayari, kalau Agatha ini berdosa, Agatha punya hutang sama Tuhan. Saya orang berdosa, saya punya hutang sama Tuhan. Penggugat berdosa, dia punya hutang sama Tuhan. Lalu nggak mungkin saya bisa membayari Agatha punya hutang, karena saya sendiri masih punya hutang. Bagaimana saya bisa bayar hutangnya Agatha? Harus yang bersih. Agatha juga nggak bisa bayar hutang saya, dia sendiri masih ngutang gitu loh. Itu prinsip Alkitab. Dosa adalah hutang di hadapan Tuhan. Hutang apa? Hutang nyawa, kata Alkitab, Mazmur 51. Dan yang bisa membayarnya harus dibayar dengan nyawa yang tidak berdosa. Makanya di dalam perjanjian lama itu darah binatang yang tidak berdosa yang dijadikan korban supaya manusia nggak mati saat itu juga karena kutuk dosa dan maut. Makanya kalian tuh baca kitab Taurat Musa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu membunuh binatang, dikatakan di dalam Taman di Eden. Dan kulitnya dipakaikan untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa itu. Kenapa kalian nggak tahu ini konsep penebusan oleh karena darah orang yang nggak berdosa? Karena kalian nggak baca kitab Taurat Musa, itu loh problemnya. Berkali-kali saya sudah mengatakan. Baca Imamat 17 ayat 11. Aku telah memberikan kamu darah binatang menjadi pendamaian bagi dosamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Tetapi di dalam perjanjian baru Yesus berkata apa? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan bagi sebanyak orang demi pengampunan dosa. Gak mudeng-mudeng. Soalnya gak pernah baca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Itu loh problem kalian. Kenapa Tuhan harus mati dari kayu salib? Menjadi anak domba tadi yang disembelih. Di dalam perjanjian lama, kitab Taurat itu dimeteraikan dengan darah binatang. Di dalam perjanjian baru, kasih hukum kasih karunia itu dimeteraikan dengan darah Kristus yang dikatakan lebih berharga, lebih mahal daripada darah Habel. Makanya dia mengambil kutuk dosa, kutuk maut. Dia bisa mati. Kalau dia tidak mengambil dosa kita, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 21 dan Galatia 3 ayat 13, dia tidak menjadi kutuk bagi kita. Nggak bisa mati Yesus. Ya, karena Allah berkata barang siapa berdosa, upahnya mati. Makanya Yesus berkali-kali ketika mau dibunuh, gak pernah bisa mati, karena belum waktunya. Gak bisa mati Yesus itu. Selama dia tidak menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan, dan selama tidak kutuk dan dosa itu diambil di dalam dirinya, gak bisa mati Yesus.
Dia harus dengan rela menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, bagaimana mereka mempersembahkan darah domba ke bait suci, maka orang itu harus meletakkan tangannya di atas kepala domba itu supaya kutuk dosa dan maut itu pindah ke domba itu. Itulah gambaran Yesus. Dia mengambil kutuk dan dosa kita ditimpakan kepada dirinya sehingga dia bisa mati menjadi korban penebus dosa bagi kita sesuai dengan Yesaya 53. Nggak mudeng-mudeng kalian itu gitu loh ya. Nggak pernah baca kitab Taurat Musa sih. Makanya botol. Ya, mereka tuh kebanyakan memang nggak ngerti konsep penebusan ya Bu Sophia. Konsep kurban itu mereka nggak tahu. Yang bisa berkorban itu memang harusnya sesuatu yang suci, yang tidak bercacat celah. Betul. Itu domba itu harus diperiksa dulu oleh imam besar. Korban di dalam kitab-kitab imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara 5 korban. Ada korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, korban pendamaian, dan korban sajian. Nah permasalahannya kalian tidak pernah baca ini. Makanya kalau saya tanya ketika kalian Idul Adha atau Idul Fitri, itu apa makna Aduh. Sebentar bateraiku lowbat. Ya, jadi dikatakan itu karena orang nggak bisa makan daging Bu Sophie setahun sekali. Jadi buat bikin sate, buat bikin gulai. Loh, kok korban kok dibagi-bagi ke tetangga itu siapa yang nyuruh? Nggak boleh ya. Bahkan korban penebus dosa, bakaran, korban bakaran tuh nggak boleh dimakan, dibakar habis sampai tulang-tulangnya jadi debu, jadi apa tuh namanya, abu. Nggak boleh dimakan korban bakaran itu sesuai dengan milah Ibrahim. Ya, nggak ada itu Ibrahim ketika mengorbankan Ishak digantikan dengan domba, lalu Ibrahim turun lagi dombanya dibawa buat dibagiin ke tetangganya jadi sate sama tongseng. Ada nggak cerita itu? Dan korban itu ketika itu harus di tempat tertentu, makanya Allah menyuruh Abraham, kamu naik pergi ke Gunung Moria, tempat di mana aku menyuruh kamu mempersembahkan korban. Di situ itulah kamu harus mempersembahkan korban. Karena itu punya makna. Orang Israel itu tidak mempersembahkan korban seperti kalian di masjid-masjid, di mana-mana. Itu menyalahi aturan, itu bukan milah Ibrahim, itu bukan agama Abrahamik. Gak boleh itu korban dipersembahkan di sembarang tempat. Harus di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus oleh imam-imam besar. Oleh imam-imam itu korban dipersembahkan. Gak boleh kalian terus kemudian dimakan oleh tetangga-tetangga dijadiin tongseng sama gulai. Gak boleh. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu dijadiin tongseng sama gulai sama sate? Ya, kita menurunkan kamu bukan takut, cerewet. Kamu gak mudeng-mudeng kalau dijelasin. Ya, saya paling gak suka itu kalau lagi dijelasin kamu gak mau dengarkan. Ya, jangan cuma satu ayat ya. Baca tuh harus full kayak tadi tuh. Kenapa akhirnya Rasul Paulus itu mengambil kutipan di dalam kitab Ulangan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia yang mulia, dia yang suci, dia yang kudus itu, yang tidak bercacat celah itu, dibuat menjadi korban penebus salah. Yang harusnya saya dan semua orang itu yang harusnya di kayu salib terkutuk. Tetapi dia menanggung kutukan itu. Demi apa? Demi kita yang dikasihi, dan juga demi mematahkan kutuk Taurat dan kutuk terhadap manusia. Adam yang pertama itu kan sudah dikutuk oleh Allah. Di dalam kitab Kejadian itu juga sudah dikatakan, terkutuklah tanah oleh sebab Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Jadi jangan kamu kira Yesus itu dikatakan Rasul Paulus sebab ada yang tertulis bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, seolah-olah kamu mengira bahwa Yesus itu terkutuk. Bukan, tetapi dia menanggung kutukan yang harusnya manusia tanggung. Itu. Jadi kalau baca tuh kamu tuh yang benar. Ya, orang-orang yang hidup di zaman Taurat dan dikatakan Allah membenarkan dia dengan tidak membiarkan dia dalam kematian ya. Jadi pada hari ketiga Yesus bangkit. Ya, itu kalian tuh bacanya yang utuh, teman-teman. Teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respon teman-teman ketika mendengarkan antara debat Ustadz ini dengan pendeta tersebut? Luar biasa. Sudah sangat jelas, detail, lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena saking lugasnya, tepat, baik, maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah, bahkan Ustadz yang lain hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana lompat sini, tafsir sana tafsir sini, comot sana comot sini. Dia tidak ngerti apapun, bahkan dia tidak mengerti konsep hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya, ayatnya, konteksnya. Dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam.
maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan. Benar atau tidak, urusan belakang. Yang penting yang ditanya itu terdiam begitu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab, yang ke gerejanya Kristen nafas gitu kan, Natal Paskah gitu kan, maka mereka akan berkata, oh benar. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang belajar, maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya, kelihatan ketidaktahuannya. Bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lalu lompat sana sini, sudah tidak beres itu cara berpikirnya. Dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang mengumbar kebodohannya. Dia begitu cepat bicara, tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran. Dia mau bantah Yesus Tuhan. Tidak perlu kamu bantah. Tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan. Saya mau ngomong samamu, kamu muslim, kamu ustadz, dan kamu punya banyak penggemar. Oke, Anda semua tidak mengakui Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jangankan Anda, saya atau orang Kristen berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak menjadi turun derajatnya. Dia tetap Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan. Dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan, diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan. Maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat. Penggunaan Tuhan dalam arti kurios, bisa Tuhan, bisa Tuhan, itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang. Misalnya Lord itu gitu, dalam bahasa kan Lord gitu, Tuhan itu. Maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Itu bicara apa? Maka diperlukan kecerdasan. Dan kamu tidak cerdas di situ. Nah, sampai kapanpun, dan ini jawaban untuk seluruh polemikus muslim yang selalu ngomel, bersungut-sungut, mencari kesalahan kitab suci. Coba buktikan di mana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Itu aja intinya, tidak perlu. Emang dia nabi yang arti harus diakui, kalau nggak diakui diperangi, enggak juga kan? Tidak perlu. Kalau seseorang itu Tuhan, dia tidak perlu ngomong kepada orang lain, oh aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus, oh aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong, walaupun bisa dibuktikan omongannya. Yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang Farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, mereka katakan dia ini Tuhan. Apakah Yesus berkata, oh tidak, jangan sebut itu? Enggak, dia terima itu dengan baik. Maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan. Nanti akan dia tahu, orang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi sampai di sini nalar kalian tidak jalan sebenarnya. Oke teman-teman, kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang. Kebenaran itu mau kamu belokkan, dia pasti lurus terus menerus. Udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya. Sebelum Islam lahir di abad ke-7 sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan, membelokkan kebenaran, tetap juga kokoh. Tidak pernah berhasil. Yang namanya kebenaran pasti ada KW. Yang KW-KW inilah yang mencoba untuk meruntuhkan kebenaran. Dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil. Karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa, itu hidup, berkuasa. Artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa diobrak-abrik. Karena kekristenan itu selalu berdasarkan secara fakta dan terjadi, bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar. Satu hal yang perlu sampaikan, kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Yesus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada Dia. Dia Tuhan yang sejati. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video